Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini kita akan mencoba menginstall salah satu open source hosting control panel yang bernama AA Panel. Untuk saat ini versinya sendiri sudah masuk ke versi 6.8.17. Saya menggunakan panel ini waktu tahun 2019. Waktu itu masih mencoba-coba dan ternyata saat ini sudah ada versi yang premiumnya. Kalau sebelumnya itu untuk AA Panel ini masih gratis 100%, tidak ada yang berbayar. Kalau saya lihat di sini sekarang sudah ada tombol pricing, ada yang basic, profesional dan profesional yang tahunan. Untuk fiturnya sendiri, di sini yang membedakan hanya beberapa modul, yang lainnya hampir sama. Kemudian ada juga sudah ada tambahan plugin dan package. Ini yang membedakan antara basic, free, dan profesional. Di versi terbaru ini, saya cek ternyata sudah ada generasi terbaru untuk manajemen server untuk menginstal dalam 2 menit. Ini termasuk cepat sekali penginstalannya. Waktu itu hanya tidak sampai 20 menit untuk menginstal panel ini pada VPS. Dan sekarang sepertinya sudah web friendly juga untuk di mobile. Untuk fitur-fiturnya juga masih sama seperti sebelumnya dan ada beberapa tambahan juga. Untuk kontrol panel hosting ini sendiri sudah memiliki kerjasama dengan beberapa provider seperti server SP, Simple Host, dan lain sebagainya. Untuk detail lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi aapanel.com dan dapat mengklik sendiri menu-menu yang teman-teman butuhkan informasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke instalasi. Di sini saya sudah membuka dokumentasi untuk penginstalan AA Panel pada VVS Linux. Pada kasus kali ini saya menggunakan server CentOS, di mana saya akan menggunakan script yang sudah saya blok ini. Untuk teman-teman yang menggunakan OS lain seperti Ubuntu, Debian ataupun Debian bisa menggunakan script yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka terminal dan login ke dalam VVS kita. Kemudian kopikan script yang ada pada website tadi. Lalu paste, kemudian enter. Oke, di sini kita diminta untuk login ke root terlebih dahulu menggunakan sudo su. Lalu kita paste kembali dan enter. Di sini kita diberikan konfirmasi kembali apakah kita mau menginstal AA Panel pada direktori www. Kita iakan. Dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini untuk servernya sudah terinstall dan total waktu yang digunakan untuk menginstal 4 menit. Termasuk cepat ini untuk penginstalasian server. Di sini juga kita sudah diberikan internal address dan internal address untuk akses login, kemudian username dan password. Jangan lupa teman-teman menyimpan akses ini ke dalam catatan teman-teman agar nanti ke depannya tidak bingung lagi untuk akses loginnya.
Dan juga pada panel ini sudah disediakan juga security, di mana saat kita mengakses admin panelnya, itu di belakangnya terdapat kode random yang di-generate panel sebelumnya. Jadi kita juga tidak bisa langsung masuk, kecuali kita mempunyai kode yang sudah dibuat oleh panel sebelumnya. Oke, kita akan coba akses menggunakan IP public. Kita copy, kita akses pada browser. Oke, ternyata di sini sudah ada juga fitur QR login. Ternyata setelah sekian lama banyak juga perubahan ataupun tambahan fitur yang sudah diterapkan di panel Linux ini. Oke, kita masukkan akun kita. Kemudian passwordnya. Kemudian klik tombol login. Untuk password sendiri nantinya kita dapat update melalui menu setting. Oke, pertama kali kita akan diberikan rekomendasi software package, di mana kita diberikan rekomendasi 2 web server, LNMP dan LAMP, di mana ada sedikit perbedaan antara 2 web server ini. Yang pertama menggunakan Ning dan yang kedua menggunakan Apache. Di sini saya akan menginstall. Di sini teman-teman bisa memilih web server sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya websitenya memerlukan Ning, kita harus menginstal yang web server Ning. Tapi kalau misalnya bisa menggunakan Apache, kita dapat menginstal yang Apache. Sebagai contoh, di sini saya akan menginstal web server Apache. Kita klik one click install dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini kita sudah selesai menginstal web server pada panel. Kemudian berikut adalah tampilan dari dashboard panel. Di sini ada status. Kita dapat melihat load status kita berapa persen, kemudian CPU usage ada berapa persen, penggunaan RAM dan penggunaan hard disk. Di sini juga kita dapat langsung mempercepat penggunaan RAM ataupun memperkecil penggunaan RAM dengan 1 kali klik saja. Lalu di bagian atas ada update, fix, dan restart. Kita dapat langsung update panel kita melalui tombol update ini. Kemudian berikutnya kita dapat melihat overview sudah berapa website yang ada pada panel, FTP, database, dan keamanan. Lalu di sini coba kita reload. Di bagian software terlihat aplikasi apa saja yang sudah kita install di panel. Di sini ada MySQL, Apache, dan FTP. Di bagian kanan bawah ada menu traffic untuk melihat traffic penggunaan server kita. Kemudian ada disk I/O. Dan di sebelah kiri, menu dari panel kita. Dari mulai home dashboard, website, FTP, database, monitor, sampai ke setting. Pada menu website di sini, kita dapat menambahkan website baru, baik menggunakan domain baru ataupun subdomain. Lalu kita bisa membuat FTP-nya langsung dan database-nya. Untuk path-nya sendiri bisa kita atur juga, baik itu membuat direktori baru ataupun menggunakan direktori yang sudah ada. Lalu berikutnya FTP, kita dapat membuat akun FTP yang baru. Database, kita bisa membuat database baru menggunakan tombol add database.
Lalu monitor untuk memonitoring server kita. Jika kita hidupkan di sini, kita coba reload. Nantinya akan tampil grafik monitoring server kita. Kemudian security. Di sini untuk mengatur jalannya server, baik itu port 80, port 21 dan lain sebagainya. Lalu file untuk mengatur file-file yang sudah ada pada panel, baik itu folder website yang kita tambahkan maupun file-file website yang sudah kita upload. Lalu menariknya di sini ada terminal. Terminal di sini kita bisa melakukan konfigurasi baik itu restart dan konfigurasi website yang membutuhkan akses pada terminal. Kita tidak perlu login lagi ke dalam terminal di laptop. Kita bisa langsung menggunakan terminal yang ada pada panel. Lalu cron, di sini kita bisa membuat cron job baru. Lalu yang menariknya juga di sini ada menu App Store, di mana kita bisa menambahkan aplikasi baik itu yang free ataupun yang berbayar ke dalam panel kita. Seperti misalnya Node.js bisa kita langsung install. Lalu beberapa versi PHP yang kita butuhkan nantinya, lalu Java Manager dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada Google Cloud Storage, Google Drive, Webhook, Python Manager, Mail Server, bahkan ada Redis dan Docker di sini. Kemudian yang terakhir menu settings. Di sini kita bisa mengubah port untuk login, kemudian mengubah security untuk login kita yang tadinya kode generate menjadi folder yang mudah kita ingat. Kemudian bisa ganti password dan mengganti username. Di sini sudah support panel SSL, API, offline mode, dan Google Authentication. Saya akan coba menambahkan website di sini. Saya menggunakan domain testing.classroom.com dan secara otomatis description dan website page auto-generate otomatis. Saya akan submit langsung tanpa SSL. Di sini sudah tersedia testing.classroom. Kita klik. Ada beberapa submenu yang bisa kita set nantinya. Untuk foldernya, kita klik. Akan masuk ke directory pada menu files. Kita coba edit index.html-nya. Kemudian kita save. Ini untuk tampilan editornya. Untuk tampilan editornya sendiri sangat user friendly, dimana seperti Notepad++ atau Sublime di laptop. Kita save, kemudian close. Jangan lupa domain yang sudah kita tambahkan tadi diarahkan ke dalam IP address dari panel kita. Di sini saya menggunakan DNS dari Cloudflare. Dan teman-teman bisa menggunakan DNS manajemen selain Cloudflare, baik itu manajemen dari provider maupun manajemen DNS dari hosting yang sudah teman-teman punya sebelumnya. Oke, sudah kita tambahkan, kita akan coba akses domain testing.classroom.com. Oke, di sini setelah saya coba akses, untuk domainnya belum bisa diakses karena memang biasanya DNS itu berubah 1 kali 24 jam. Namun kita bisa menggunakan internet lain untuk mengetesnya agar dapat kita lihat hasilnya. Saya akan coba ganti internet terlebih dahulu agar dapat mengetes domain yang sudah kita setting tadi. Oke, kita sudah tampil ke halaman ataupun domain yang sudah kita sambungkan dan kita edit tadi file index.html-nya.
Dan ini adalah teks yang sudah kita edit. Artinya, sampai tahapan ini, domain yang sudah kita buat pada panel dan foldernya sudah berjalan dengan baik dan dapat diakses ke publik. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman berkreasi dan menyesuaikan kebutuhan website yang akan digunakan. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.